Halo teman-teman, hari ini saya mau coba review buku lagi ya. Hari ini bukunya kumpulan sajak dari M. Haan Mansyur. Judulnya Cinta yang Marah. Mungkin beberapa teman-teman udah pernah lihat buku ini ya di toko buku di Gramedia. Buku ini terbitan lama sih, tapi nggak lama juga ya. Cuma ya ini saya beli kayaknya udah berapa tahun kemarin sih. Jadi bukunya kayak gini teman-teman. Ini buku sih nggak terlalu tebal ya, ya standarnya kayak buku kumpulan puisi sajak gitu. Ini buku puisi ya, penerbitnya Gramedia Pustaka. Terus kita lihat ini covernya seperti ini teman-teman. Covernya warna merah gitu ya, covernya warna merah dengan tulisan judul Cinta yang Marah warna hitam, penulisnya M. Haan Mansyur warna putih, ada logo Gramedia. Terus di bawahnya ini ada kayak apa ini ya, kayak gambar-gambar koran lama gitu ya. Coba kita lihat dalamnya. Ini buku saya nih udah agak lama sih ya, jadi kondisinya sih kayak gini ya. Saya beli sih udah cukup lama ini. Ini terbitnya 2017 ya ini ya. Cetakan keduanya 2017 juga, Agustus. Jadi ini buku udah berapa tahun ya? 2017, 3-4 tahun lah ya, udah 4 tahunan. Nah, lebih kayak gini teman-teman. Terus kalau tampilan belakangnya kayak gini, hampir mirip sama depannya sih. Yang belakangnya sama warna merah juga, terus ada paduan warna, ada gambar-gambar kayak gambar koran gitu, judul-judul koran lawas. Terus ini ada tulisan penerbitnya, terus ada keterangan nih bahwa ini buku kumpulan puisi ya, kumpulan puisi atau sajak. Terus ini seperti sinopsisnya. Ini salah satu kutipan yang di dalam bukunya. Suatu hari kelak, sebelum salah satu di antara aku dan kau tersangkut maut, pada hari ulang tahun kau, ketika tidak ada pekerjaan kantor yang melarang kau cuti, aku akan mengajak kau menjadi tua renta, kemudian mengajak kau kembali menjadi anak-anak. Ini salah satu ini ya, tulisannya bagus sih ini. Saya salah satu yang favorit juga sama tulisannya M. Haan Mansyur ini. Apa ya, tulisannya ini sih, tema-temanya memang ya kekinian. Terus kedua memang bahasanya bagus gitu kan. Apa ya, ada beberapa yang memang yang bahasanya tuh simpel tapi paduannya dapet gitu kan, diksi-diksinya juga bagus gitu kan. Coba kita lihat isinya teman-teman. Ini halaman pertamanya, kepada mereka yang berjuang dan tidak bernama. Satu halaman kosong isinya tulisan ini. Terus ini tebalnya sih kurang lebih berapa ya, tebalnya kurang lebih segini, kurang lebih ini tebalnya 93 halaman ya, kurang lebih. Kalau untuk buku-buku kumpulan puisi atau sajak sih memang kurang lebih segini ya, mungkin sekitar 100-an halaman ya, standar sih ya. Kalau untuk buku kumpulan puisi memang nggak tipis juga gitu, tapi memang kalau untuk buku-buku yang lain itu tipis memang gitu kan. Terus ada gambar-gambar kayak gitu teman-teman. Terus ini isinya itu apa, isinya sih sajak ya, ada sajak yang panjang pendek, terus nanti ada perpaduan antara gambar-gambar koran lama, koran gitu kan. Asik sih. Jadi kayak zaman dulu sih, kalau teman-teman tahu yang memang yang apa ya, teman-teman yang udah berumur sekarang tuh tahu kan, kayak ada apa,
ada istilah clipping gitu kan, clipping koran gitu kan. Ini kayaknya sih dari seperti itu. Terus jadi kan ini asik sih itu buat buat anak-anak sekarang yang mungkin koran tuh udah jarang kali ya. Terus apalagi mungkin nggak ada istilah clipping atau apa gitu. Tapi kalau saya sendiri sih dulu pas zaman sekolah masih kena sih apa ya, kegiatan-kegiatan clipping ini masih kena ya kan. Coba kalau anak-anak sekarang saya kurang tahu ya, apakah masih tahu, karena memang juga koran udah jarang gitu ya, koran juga ini. Terus juga mereka banyak dapat pemberitaan dari online atau apa ya, sekarang zamannya internet gitu kan. Jadi ya nggak ada lagi mungkin istilah clipping kayak gini ya, kecuali kalau berita dari internet terus di print terus ditempel lagi kayak clipping juga, mungkin seperti itu sih. Nah ini profil penulisnya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman belum tahu siapa itu M. Aan Mansur, ini tentang menulisnya. M. Aan Mansur lahir di Bone, Sulawesi Selatan, bekerja sebagai relawan di komunitas Ininawa dan pustakawan di Kata Kerja di Makassar. Ia juga menulis prosa dan esai. Buku-bukunya yang sudah terbit antara lain kumpulan cerita pendek Kukila 2012, kumpulan puisi Melihat Api Bekerja 2015, Tidak Ada New York Hari Ini, dan There Is No New York Today 2016. Karya-karyanya juga bisa ditemui di berbagai media dan buku antologi. Berarti beliau ini aktif banget sih menulis. Terus juga selain buku-bukunya sendiri, dia juga ada menulis bersama ya di buku-buku antologinya itu ya. Beberapa sih kalau yang bukunya beliau ini saya ada sih, kayak melihat api bekerja ini ada juga ya. Mungkin nanti lain waktu kita coba review yang bukunya yang lain ya. Terus ini ada profil yang lain, ada profil penata letak sama penyunting. Yang penata letaknya ini Muhammad Taufik atau yang lebih dikenal dengan nama MT. Dalam kesehariannya berprofesi sebagai ilustrator dan desainer grafis. Telah membuat ilustrasi sampul dan tata letak banyak buku, majalah, serta media cetak lainnya. Aktif terlibat dalam berbagai proyek komersil dan kesenian, baik secara kolektif maupun personal. Pameran tunggalnya pada 2014 di Platform 3 Bandung berjudul Soft Violence. Pada 2015 di Edwin Gallery Jakarta berjudul Melihat Api Bekerja, yang merupakan karya kolaboratif dengan buku puisi berjudul sama. Pameran kolektif antara lain pameran Ruang Tunggu 2016 di Edwin Gallery Jakarta dan For a Keepsake Keep Me di Good Tea House Jakarta. Tahun 2016 juga berkarya dalam festival mural dalam untuk ruang publik terpadu ramah anak di Jakarta. Terus ini yang kalau tentang penyuntingnya, Irfan Ramli lahir dan dibesarkan di Ambon. Tadi Makassar nih, Ambon ya. Mulai kerja penulisan dengan mengerjakan naskah pertunjukan panggung. Tahun 2014 menulis naskah film Cahaya dari Timur, Beta Maluku yang menjadi film terbaik film Indonesia dan film terbaik pilihan majalah Tempo. Pada tahun yang sama, pada 2016 menulis naskah film Surat dari Praha yang menjadi film terbaik Usmar Ismail Award pada tahun yang sama. Menulis naskah film dokumenter Banda, The Dark Forgotten Trail, dan filosofi kopi Ben and Jody yang baru akan rilis 2017 lalu sini. Saat ini berdomisili di Jakarta Timur bersama beberapa ekor kucing kampung dan buku-buku. Penyuntingnya ada dua ya teman-teman. Bagafat Sambada lahir dan besar di Jakarta. Waktu kecil bercita-cita jadi masinis tukang foto keliling, suka minum jamu. Ada dua ya, itu ya kurang lebih sekilas tentang isi luar dan pembukaannya sih teman-teman ya. Ini yang pembukaan kalimat depannya sih panjang.
Irfan Ramli 2017. Di halaman yang paling depan ini ya judulnya, ini judul bukunya tadi ya. Terus ada gambar ini, ada gambar koran bentrokan menjalar gaya N Jakarta. Coba kita lihat koran-korannya dulu ya teman-teman. Korannya sih asik-asik sini. Penghilangan Pak oleh kelompok terorganisir. Asik sih ya. Reformasi politik tahun 2003 ke atas. Gas air mata. Indonesia tak bisa andalkan IMF. Inflasi Januari April 3309. Hentikan tindakan anarkis. Ya ini salah satu kutipannya. Ini kutipan ini kayaknya ada nomornya ya teman-teman ya. Oh, ada nomornya. Ini sampai 13, terus 14, 17, 17 sampai terakhir sih ada berapa ya? 21 nih, 21 yang ini. Sajaknya nomor 21. Berkaitan sambung. Coba kita lihat yang ini agak pendek sih. Ini ada korannya sih. Pertamina lakukan operasi pasar minyak tanah buat sangkal ekonomi karena kesalahbijakan. Kita lihat ini, suatu siang di sebuah kamar aku diam di depan sepasang jendela kembar yang membagi langit berwarna biru cerah menjadi dua, sambil sekali lagi mendengar kau merencanakan perpisahan. Aku membayangkan sepotong langit akan menyerap air mata kau, sementara air mata aku akan menguap ke langit yang sepotong lagi. Sesaat kemudian hujan berjatuhan karena sedih, membuat kau batal meninggalkan kamar, membuat kau gagal meninggalkanku. Ini sih apa ya? Ini clipping tapi ini apa ya? Masih nggak tahu sih kan berkaitan apa enggak ya. Cuma ini sajak-sajaknya temanya cinta ya itu ya, karena judulnya juga emang cinta yang marah ya itu kan. Jadi tema-temanya pun ya yang galau-galau gitu sih kayaknya, yang perpisahan gitu kan. Ini yang 9, seharusnya adegan perpisahan sepasang kasih di film yang aku tonton barusan meminjam apa yang kau lakukan dulu sebelum meninggalkan aku di pintu gereja petang itu, ketika angin membawa hujan berteduh di dalam gereja yang berisikan kursi kosong dan gaung doa. Kau memasang sandal kau di kaki aku dan memasang sepatu aku di kaki kau. Dengan mengenakan sepatu yang longgar, kau berbalik dan pergi tanpa ada kata-kata di bibir, juga di mata. Hanya kuyup di baju kau yang di mata aku berubah warna dan doa-doa keluar dari gereja yang memenuhi telingaku. Sementara sandal yang kau sempit di kaki aku seperti genggaman yang tidak hendak lepas. Ini kayaknya tentang perpisahan juga sih lagi nih. Coba kita lihat satu lagi ya teman-teman ya. Kurang lebih itu sih, ini ada banyak. Salah satunya ini clipping Kompas ya. Ini kayaknya di atas tahun 98 sih ini harusnya. Kayaknya pernah lihat koran ini ya. Ini Kompas tahun 22 Mei 98 teman-teman. Kompas hari Jumat 22 Mei 98. Yang peristiwa 98 mungkin teman-teman ingat ya. Turunnya Soeharto atau naiknya Habibie ya. Legendaris banget sih ini koran ya, yang kejadian itu ya. Nah ini juga nih salah satu yang ini saya juga sering lihat nih dari zaman kuliah. Salah satu koran yang ini nih, yang gambarnya kayak gini. Ini peristiwa 98 ya, zamannya demo. Ini koran juga saya sering lihat dan sekarang ada di bukunya Eman Mansur, demo mahasiswa dulu ya.
coba kita lihat lagi yang mungkin nggak terlalu panjang ya teman-teman. Coba rata-rata sih kayaknya panjang lumayan ya, beberapa paragraf gitu lah, 3 atau 4 apa 5 paragraf gitu. Coba kita lihat ya, ini yang judulnya itu kan, Cinta yang Marah. Jika kau terpaksa berpisah dengan aku dan kau meninggalkan janji dan meninggalkan aku, mungkin dengan orang lain kau menikah dan ke satu kota jauh kau pindah mengikuti suami kau yang bekerja di sana. Sungguh seluruh sisa usia yang aku punya sungguh-sungguh habis hanya demi menyatakan mimpi masa kecil aku. Pemain biola, perancang busana, penulis obituari, ketiganya selalu kau sebut lelucon yang tak mampu membuat satu orang pun di dunia tertawa, termasuk diri kau. Meski tiap kali usai mengatakan itu kau sakit perut tertawa. Ini panjang sih teman-teman, sampai kedua ya. Itu sih kurang lebih itu ya teman-teman. Ini review bukunya untuk yang punyanya Emaan Mansur, Cinta yang Marah. Mungkin teman-teman juga masih bisa dapetin bukunya di toko-toko buku online atau enggak di Gramedia ya. Kalau saya sih suka banget nih tulisannya ini, terus apalagi juga untuk buku-buku yang memang ada gambar-gambarnya kayak itu tadi. Kalau itu tadi kan mungkin bukan ilustrasi ya, kayak lukisan-lukisan gitu, tapi kayak clipping. Tapi itu juga bagus sih buat mungkin generasi sekarang yang mungkin belum sempat tahu bahwa clipping itu seperti apa, atau enggak generasi sekarang yang sudah tidak atau agak jarang mengenal koran bisa lihat bahwa di buku ini ada. Zaman dulu koran itu ini banget sih hits banget lah gitu, terus di clipping dikumpulin orang-orang gitu kan, generasinya bapak kita gitu, om gitu, kayaknya ngumpulin koran juga. Selain memang sajaknya bagus, terus kedua juga ada gambaran koran-koran lama, terus di gambaran koran lama itu juga kan ada informasi lama yang itu juga wawasan juga sih buat kita gitu kan. Terus juga selain kita juga terhibur sama sajak-sajaknya yang memang kalau buat saya sih bagus, diksi-diksinya oke gitu kan, apalagi yang teman-teman yang suka tema-tema percintaan gitu kan, terus juga yang tema percintaan yang perpisahan atau apa seperti itu, ini bagus sih bukunya. Mungkin teman-teman bisa cari di toko buku ya buat hiburan membaca buku kumpulan puisi ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya hari ini. Ini buku kumpulan puisi dari Emaan Mansur, judulnya Cinta yang Marah. Terima kasih udah nonton teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman. Terima kasih atas bantuannya. Sampai jumpa teman-teman.